Halo pemirsa Antv dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam program Bincang Tokoh, sebuah program yang tentunya akan mengulas sukses story tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan salah satu tokoh asal Sulawesi Utara, ada Bang Jody Crosante yang merupakan seorang pegiat sosial, di mana beliau ini sekarang ini aktif berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Tidak hanya di daerah ya Bang ya? Maksudnya tidak hanya di Jakarta tapi juga ke seluruh daerah di Indonesia. Baik Bang Jody, sebelumnya apa kabar nih Bang? Kabar baik. Kabar baik, siap. Jadi ngomong-ngomong Bang Jody umur berapa nih Bang? 41. 41, wah siap, 41 tahun ya. Nah Bang, kita kan sekarang lagi puasa di Jakarta nih pemirsa dan juga Bang Jody ini. Mungkin sebelumnya boleh cerita dulu terlebih dahulu tentang bagaimana kehidupan masa kecil Abang ketika masih dulu di Manado atau di mana Bang? Di Manado. Di Manado, seperti apa tuh? Saya lahir di Desa Rurukan, Kecamatan Tomohon ya. Nah, besarnya di Manado. Nah, tapi ya pergaulannya sih ya nggak bagus-bagus amat gitu. Sehingga suatu saat membawa saya ke jalur yang berat gitu. Akhirnya hidupnya nggak karu-karuan. Lika-liku lah seperti itu ya. Baik. Pokoknya hancur-hancur berantakan. Nah, baik sebelum kita bercerita tentang kisah Abang yang seperti itu Bang, sebelumnya mungkin kalau misalkan Abang sendiri ini terlahir dari keluarga seperti apa? Keluarga pendidik kah atau mungkin bagaimana atau mungkin pengusaha atau seperti apa begitu? Dari keluarga yang biasa-biasa aja sebenarnya sih. Cuman memang kalau dari oma sendiri kan ya oma saya itu ya jiwa sosial gitu. Termasuk papa saya juga orangnya jiwa sosial ya. Akhirnya turun ke saya jiwa sosialnya. Gitu. Jadi ada historis lah seperti itu ya. Baik. Nah kalau misalkan untuk SD, SMP, SMA itu dihabiskan di Manado juga berarti? Ya, saya cuma sampai SMP kelas 3 aja. Oh, sampai kelas 3 aja? Ya, baik. itu di Manado. Tahun 96 ya. Tahun 96 lulus SMP, berangkat ke Jakarta. Tujuannya sekolah pendeta. Iya. Tapi ya bisa dibilang drop out. Oh, baik. Sekolah pendeta aja di drop out gitu. Gimana ya, bandelnya ya? Luar biasa. Memang kalau misalkan zaman-zaman sekolah dulu Abang seperti apa sih Bang? Bandelnya tuh kayak gimana gitu? Bandelnya seperti apa gitu? Ya bisa dibilang salah satu ya Raja Bolos. Oh, Raja Bolos ya? Ya itu Raja Bolos. Ya kedua ya aktif di nongkrong-nongkrong yang nggak jelas, itu aktif banget gitu. Ya akhirnya lebih banyak menghabiskan keseharian dengan pergaulan-pergaulan yang buruk gitu. Baik. Alkoholik, ya, narkoba, bahkan sampai ke menjadi seorang germo pernah juga gitu. Siap. Itu zaman masih sekolah padahal? Udah selesai sekolah. Oh, udah selesai sekolah. Siap. Kan drop out kan. Habis itu ya pergaulannya makin buruk. Baik. Itu pergaulan sebatu sudah di Jakarta atau masih di sana juga sama? Masih di Manado udah. Masih di Manado juga seperti itu ya? Buruk. Siap. Apa yang melatar belakang Abang ketika itu mungkin ya bisa dikatakan nakal lah zaman-zaman masa kecil? Apa karena lingkungan sekitar teman-teman atau mungkin karena pengen coba-coba atau bagaimana begitu Bang? Ya, awalnya memang karena faktor kepahitan ya. Faktor kepahitan terhadap orang tua sendiri. Gitu. Akhirnya ya pelampiasannya ke jalanan, pelampiasannya ke pergaulan buruk gitu. Sampai setiap hari makin buruk dan sampai ke titik yang paling buruk yang susah untuk kita terima gitu. Akhirnya ya blast begitu aja. Setiap hari melakukan hal-hal yang jahat. Baik. Itu ketika berarti masa SMP juga berarti Abang lebih banyak seringnya bolos ya? Ya bisa dibilang Raja Bolos. Raja Bolos. Bolosnya teman-teman bolosnya di rumah saya gitu. Oh gitu. Justru malah nongkrongnya di rumah. Oh. Mabok bareng ya kan. Habis itu ya pulang ke rumah masing-masing. Siap. Jadi biasanya kalau misalkan bolosnya orang mungkin kayak saya misalkan 1-2 kali, kalau Abang mah kayaknya hampir tiap hari ya. Ya 1 bulan mungkin cuma 4 kali masuk kan. 4 kali absen. Tapi ketika sekolah ada pelajaran yang disuka sih nggak sih Bang? Ketika waktu sekolah mungkin Abang suka sama pelajaran apa begitu? Ya justru saya tapi walaupun Raja Bolos ya, tapi di sekolah saya suka pelajaran agama gitu. Terlahir dengan agama Kristen, sekolah di sekolah Advent. Baik. Mau nggak mau setiap hari kita belajar agama kan? Agama. Nah, tapi ya itu keseringan bolos. Iya. Tapi itu yang menjadi pelajaran favorit saya. Karena dari kecil, dari umur 5 tahun, oma saya selalu minta saya bacain Alkitab. Oma saya buta. Iya. Jadi saya yang bacain dia Alkitab dari umur 5 tahun sampai kelas 3 SMP. Jadi nggak kebayang tuh dari Kejadian sampai Wahyu untuk Bible udah berapa kali baca saya udah lupa.
Jadi makanya nempel Ya. terus ya Bang ya? Ya, Baik. sampai saya dulu dijuluki Alkitab berjalan. Oh walah, saking hafalnya begitu ya? Sampai juara cerdas cermat Alkitab, Alkitab. juara. Bahkan juara rutan idol lagu rohani. Wah, luar biasa sekali. Sebetulnya berprestasi ya Bang ya? Cuman karena Berprestasi. masalah tadi itu ya, pergaulan Betul. pelampiasan. Nah, Ya. baik Bang, ketika masa-masa sekolah juga mungkin ada kisah menarik yang bisa Bang ceritakan nggak sih Bang terkait dengan mungkin kenakalan Abang yang misalkan dia di luar bolos itu tadi? Ya, artinya gini ya. Kisah yang paling saya Yang ingat diingat lah ketika mungkin. kita bolos ya. Ketika kita bolos justru di kamar saya ada sampai 20 lebih ya teman-teman kita bolos. Justru kita belajar agama. Oh, gitu. Sharing-sharing tapi belajar agama. Belajar agama ya? Itu yang paling berkesan gitu. Berkesan. Sampai kita bilang ini bolosnya kita bolos rohani. Bolos rohani. Ya, kan nggak semua anak siswa, anak sekolah waktu itu kan mikir sampai ke situ kan. Iya, betul. Tapi saya pikir ya daripada kita bolos, habis terus-terusan miras, Iya. narkoba ya, coba sekali-sekali kita bolos tapi bicarakan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan. Bicara tentang Alkitab. Siap. Berarti itu sering dilakukan ya waktu sama Berapa kali? Wah, Berapa kali? Siap. Makanya setiap kali ada kejuaraan antar sekolah, ya, saya paling diutus cerdas cermatnya untuk cerdas cermat Alkitab. Karena sekolah ini sekolah Advent. Baik. Jadi Justru wajib. abang yang jadi andalan ya kalau Ya, misalkan di betul. situ. Baik, nah yang memutuskan abang pada saat itu drop itu karena memang udah nggak pengen lagi sekolah atau mungkin ada faktor lain begitu bang? Ya, jadi waktu saya tamat SMP tahun 96 berangkat ke Jakarta semua sekolah pendeta, akhirnya nggak jadi pendeta. Iya. Jadi saya memutuskan untuk aktif di pelayanan. Coba mutus di luar gereja ya. Iya. Pelayanan anak jalanan gitu. Nah, tapi cuma 2 tahun akhirnya saya overdosis. Oh, baik. Saya overdosis ya, karena saya nggak bisa ini dengan pergaulan ya. Jadi saya overdosis, saya lumpuh 2 bulan. Iya. Akhirnya saya dipulangkan ke Manado. Oh, Pulang ke Manado, sembuh, ya pergaulan bukan jadi bagus malah jadi malah buruk makin lagi. Buruk, baik. Sempat 2 tahun sempat ada perubahan sih, tapi karena overdosis itu akhirnya saya dipulangkan oleh pihak gereja. Oh baik, berarti abang tuh ke Manado, sempat ke Jakarta, lalu balik lagi ke Manado lagi ya, Ya, seperti itu. balik lagi ke Manado. Berapa lama waktu itu? Ya, waktu itu 2 tahun, 3 tahun? hampir 6 tahun lah. 6 tahun di Manado dulu ya? Di Manado 6 tahun, sampai sempat balik Jakarta, balik lagi ke Manado. Gitu. Oh, siap. Baik, nah baiklah kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita. Jadi untuk pemirsa TV jangan kemana-mana. Kita nanti akan terus mengulas tentunya kisah-kisah dari Bang Jody ini. Jangan kemana-mana, kita akan mulai kita setelah pariwara berikut ini tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa Antv, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh. Tentunya masih bersama dengan saya panggilnya Abang ya, Bang Jody. Ya. Tadi sudah bercerita tentang masa kecil beliau yang sebetulnya dari kecil sudah bisa dikatakan kelam ya Bang ya? Ya. Sudah dikatakan kelam, penuh lika-liku dan bisa dikatakan juga istilahnya tidak mudah. Nah, tapi akhirnya Bang Jody bisa melewati itu semua. Nah, namun sebelum jauh tentunya kita melangkah ke situ, kita sekarang akan berbincang mengenai setelah kehidupan Abang ketika di Manado Bang, 6 tahun ya waktu itu ya. Abang sempat dipulangkan dari Jakarta ke Manado. Dan pada saat itu di Manado Abang apakah bekerja kah atau mungkin aktif di mana begitu? Ya, waktu pulang ke Manado ya sempat kerja juga ya. Nah, sambil sebelum balik ke Jakarta waktu itu ya. Jadi saya kerja di restoran. Nah, kerja di restoran karena dari kecil kan saya sudah belajar masak sama oma ya. Oke. Karena oma saya buta, tapi kepala koki. Jadi kalau ada masak acara keluarga atau acara, kadang saya bantuin oma atau jadi mata dan tangannya oma untuk ya buat taruh garam segala macam gitu kan. Jadi karena sudah terlatih dari kecil secara otodidak, akhirnya waktu di Manado itu saya sempat kerja di restoran. Tapi cuma setahun. Kerja di restoran itu pun saya sempat membantu pihak restoran, bos kita dari restoran itu untuk membongkar kasus korupsi karyawan. Bagaimana ceritanya itu Bang? Jadi ya dari omset, misalkan dari omset 20 juta, di laporan cuman 11 juta. Berarti hilangnya 9 besar, juta. ya? Nah, akhirnya setelah saya pelajari selama 3 bulan cara mainnya, saya laporkan ke bos. Nah, setelah saya laporkan ke bos itu dalam waktu 1 tahun. Nah, setelah itu diterima oleh bos dan beberapa karyawan dipecat, saya justru malah mengundurkan diri. Oh, kenapa?
Ya karena mau dipromosikan waktu itu sama bos jadi supervisor, tapi saya nggak mau. Oh, abang belum siap atau bagaimana? Ya, saya malah berangkat ke Jakarta. Oh, itu alasannya. Apa yang latar belakang abang untuk berangkat lagi ke Jakarta? Saya pengen kan, pengen coba usaha sendiri kan. Tapi ya nggak cuma beberapa bulan, balik lagi ke Manado. Kenapa lagi tuh? Balik lagi ke Manado ya karena nggak betah. Oh, nggak betah di Jakarta. Ya, jadi balik ke Manado, nggak lama berurusan dengan pihak kepolisian. Oh, di Manado? Di Manado. Tahun 97. 97 bang? Ya, waktu itu 97 saya ketangkep dengan ancaman 15 tahun penjara. Baik. Dituntut 5 tahun, putus 9 bulan tanpa putusan sidang. Bebas murni. Baik. Nah, di situ saya betul-betul berserah begitu ya, benar-benar melakukan pertobatan sehingga dari ancaman 15 tahun penjara, tuntut 5 tahun, bebas 9 bulan tanpa putusan sidang. Dan saat itu saya lepas semuanya yang namanya alkohol, drugs, narkoba, berhenti total. Sampai dunia malam, dunia prostitusi, saya berhenti. Siap. Sampai Ada titik balik di situ ya bang ya? Itu tahun 2007. Saya bebas 2008. 2008 saya bebas, saya udah nggak sentuh. Siap. Nah 2008 saya berangkat lagi ke Jakarta. Sampai sekarang. Sampai sekarang, 2008 berarti? 2008, sudah hampir 14 tahun ya kurang lebih bang ya? Waktu saya balik Jakarta, 2008 saya kerja di restoran, salah satu restoran. Saya melakukan peristiwa yang sama. Saya membongkar kasus korupsi karyawan lagi. Siap. Gitu. Nah, setahun saya kerja, itu saya keluar lagi. Kayak gitu terus ya ternyata ya? Tadinya mau dipromosikan sebagai supervisor juga, tapi saya malah keluar dari restoran itu. Nah, setelah saya keluar dari restoran itu, saya bergabung di Sanggar Bapontar. Ya, binaannya Ibu Baby Sumanti. Saya bergabung di situ, saya bentuk komunitas anak jalanan. Rumah Kreatif Anak Jalanan Indonesia. Nah, waktu itu di sebelah situ posko kita, base campnya. Nah, di situ kita melatih anak-anak jalanan daripada mereka ngamen, mereka ngemis, ngegembel nggak jelas. Ya. Saya rekrut. Ya, siapa yang mau, istilahnya siapa yang mau merubah hidupnya, ayo ikut. Nah, di situ saya latih anak-anak yang dari yang tadinya cuma ngamen, ngemis kadang nongkrong-nongkrong nggak jelas, ehabon gitu. Betul. Ikut. Setelah mereka ikut, lewatin proses pembinaan hampir 6 bulan, akhirnya sampai sekarang ini sudah ada yang bisa bikin mie ayam sendiri, ada yang udah dipercayakan sama owner-owner untuk pegang resto, ada yang sudah bisa bikin racik kopi sendiri. Itu binaan saya. Siap. Salah satu yang di kafe sebelah ini, itu binaan saya. Binaan abang juga berarti ya, baik. Nah, bang, berbicara mengenai soal proses abang istilahnya bergabung dengan Sanggar, itu apa yang membuat abang tertarik pada saat itu? Ya, karena panggilan sosial ya, karena memang saya suka di bidang sosial gitu, membawa anak-anak ini ke perubahan hidup yang jauh lebih baik gitu. Ya, karena kita punya filosofi dari daerah sendiri ya, si tau timau tumau memanusiakan manusia. Nah, jadi walaupun saya belum menjadi manusia seutuhnya, tapi saya mau membantu orang lain untuk menjadi manusia gitu. Ya kan, daripada hidupnya nggak jelas, ayo ikut. Baik. Lewatin proses ini, begitu kamu keluar kamu pasti punya hasil. Jadi ada gold yang kita tawarin gitu. Dan puji Tuhan sampai sekarang beberapa berhasil. Karena untuk mengubah mindset anak-anak ini kan tidak mudah. Betul. Harus ada pendekatan secara abang, kakak, atau sebagai orang tua. Karena pada dasarnya kan anak-anak ini kan kehilangan kasih sayang dari orang tua. Ya, mereka nggak tahu siapa orang tua mereka nggak tahu siapa keluarga mereka. Akhirnya mereka hidup bebas liar di jalanan. Tugas kita sebagai anak-anak yang sudah tersadarkan dari masa lalu, kita coba jangkau mereka, apapun agamanya. Nah, kita bukan untuk untuk mendoktrin mereka masuk Kristen atau kristenisasi, tidak. Apapun agamanya, you mau berubah, ayo. Kita punya konsepnya, kita punya programnya, tinggal mau nggak ikutin prosesnya, ya kan? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah banyak yang berhasil. Siap, wah luar biasa sekali, baik. Nah, bang, berbicara mengenai soal proses abang memulai, itu kan pasti bisa dikatakan nggak mudah ya, apalagi ketika abang tentunya harus mencari teman-teman yang mau bergabung. Itu seperti apa sih waktu itu lelakunya bang? Ya, kadang lewat sosmed juga kan, sosmed juga berpengaruh gitu. Kadang kita posting hal-hal yang positif. Contoh kayak kegiatan-kegiatan pelatihan, dulu saya bikin pelatihan anak jalanan untuk masak, kuliner. Ya, dari situ banyak teman-teman yang inbox saya atau minta nomor WA, telepon, boleh nggak nih saya titip anak-anak. Nah, kadang-kadang
karena tempat juga tidak bisa menampung banyak orang. Nah, kadang-kadang saya minta ke mereka, kumpulin aja di rumahmu, nanti saya datang. Dan itu sering. Gitu, sering terjadi seperti ya, itu ya? Begitu jadi, kadang-kadang saya cari teman-teman yang punya usaha. Kalau ada teman-teman yang punya usaha, lu butuh karyawan nggak? Ambil di gua punya orang-orang yang sudah jadi nih. Siap. Mau jadi helper, jadi waiters, mau jadi apa, bisa. Butuh driver pun ada. Ya kan? Jadi setidaknya mereka sudah bisa tersalurkan lah ya Bang ya setelah bergabung di sini. Siap. Baik, nah pemirsa Antv, nanti kita akan lanjutkan tentunya perbincangan kita untuk mengulas lebih jauh tentang kisah Bang Jody ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa Antv, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Bang Jody di segmen sebelumnya tentang bagaimana beliau akhirnya bisa tersadarkan dari kehidupan yang bisa dikatakan kelam, sehingga akhirnya tentunya berubah menjadi seorang yang bisa dikatakan penggiat sosial ya Bang ya, sampai dengan saat ini. Nah, berbicara mengenai soal kegiatan Abang sebagai, atau juga profesi Abang sebagai penggiat sosial, terutama Abang juga kan bisa dikatakan terbentuk atau membangun berdirinya Tim Mangun 86 Bang? Ya. Nah, ini bagaimana ceritanya? Ya, Tim Mangun 86 ini sudah sejak dari 2016 ya. Baik. Ya, waktu itu dengan kaitannya politik, Pilkada DKI. Nah, Pilkada DKI itu saya memprakarsai untuk membangun tim Mangguni 86. Nah, tujuannya memang waktu itu pengamanan ya. Oke. Untuk pengamanan kampanye dari salah satu tokoh yang waktu itu ikut giat mencalonkan diri untuk Pilkada DKI waktu itu. Nah, di situ awal mula terbentuk. Siap. Tapi tim Mangguni 86 ini sendirinya lebih ke sosial. Gitu. Nah, kita sudah berapa kali diterjunkan di daerah bencana untuk membuka dapur kasih. Nah, ini unik juga. Kenapa kita sebut dapur kasih? Kita nggak sebut dapur umum. Karena kalau dapur umum kadang-kadang makanannya dibatasin. Ya kan? Nah, kalau kita bicara dapur kasih, kadang-kadang pengungsi kita suruh mereka datang ngambil bebas. Sepuasnya. Kita nggak pernah membatasi harus ini cuma sepotong, ini sedikit, nasinya cuma segini gitu. Jadi kita benar-benar melayani dengan kasih gitu, bukan melayani dengan bisa dibilang pencitraan atau cuma karena popularitas, enggak. Jadi kita betul-betul melayani dengan kasih gitu. Apapun agamanya, yang namanya posko pengungsian bencana itu udah semua agama ada di situ, semua ras, semua suku pasti ada di situ. Nah, dimanapun daerahnya. Baik, betul, ya kan? Betul. Nah, jadi konsep dapur umum yang kita bikin itu kita ganti namanya dapur kasih. Dapur kasih. Iya. Jadi satu hari target kita 3 kali masak. 3 kali masak Bang? 3 kali masak. Siap. Kadang kayak di Semeru kemarin, satu hari kita bisa masak sampai 8.000 porsi. Wow. Pagi, siang, dan malam. Nah, pengungsinya waktu itu ada 1.700 di posko kita, tapi kita masak sampai 2.000. Wah. Siap. 300-nya buat relawan. Relawan juga kan butuh makan. Iya, betul. Ya kan? Jadi makan pagi 2.000 porsi, makan siang 2.000 porsi, makan malamnya 2.000 porsi. 2.000 porsi. Tapi ada permintaan lebih kadang-kadang. Kalau posko dapur umum di wilayah sebelahnya tidak mencukupi, tidak tercover, mereka minta di kita. Oh, baik. Gitu, makanya bisa sampai 8.000 porsi sehari. Porsi. Itu dapur umum yang kita kelola di daerah bencana paling lama di Pasirian, Semeru. Semeru ya? Kemarin terakhir itu Bang, tanggal 6 Desember kita mulai sampai tanggal 24 Maret, 4 bulan. 4 bulan. Ada cerita yang menarik apa yang mungkin Abang bisa ceritakan kepada pemirsa ketika waktu itu? Nah, yang menariknya begini, selama di sana kami melihat toleransi yang begitu besar. Yang ya bisa dibilang yang paling hebat toleransinya ya ada di Pasirian, di Semeru ya. Kenapa? Karena yang masak, tim chef yang masak itu sampai 10 orang, itu Nasrani semua. Sementara yang bantuin prepare bumbu itu ada 64 orang, ibu-ibu PKK, Muslim semua. Anak-anak mahasiswa dari UGM Jogja, Muslim semua. Anak-anak pramuka, Muslim semua. Belum lagi yang dari TNI Polri, Pol PP, Muslim semua. Jadi yang masak kami, masaknya di samping musola. Dan tokoh-tokoh agama di sana ya
memberikan tempat buat kita, memberikan kesempatan buat kita. Beda dengan di kemarin kita di Pasaman Barat, di Padang, gempa Padang. Betul, ya. Nah, kita 7 hari pertama nggak ada masalah. Masuk hari ke-8, 9, dan 10, 3 hari terakhir itu kita benar-benar diintimidasi. Dapur kita harus ditutup, ya kan? Karena sesuatu dan lain hal gitu. Akhirnya ya kita keluar dari situ. Padahal tujuan kita tujuannya kemanusiaan, gitu. Karena ya, di Palu kita 14 hari, di Palu, di NTT, di Rotendao, Kupang 14 hari, ya kan? Baru lagi di Pulau Seribu 14 hari, Pulau Seribu 12 hari, di Bali dan Nusa Penida 28 hari. Terakhir paling lama ya itu di Semeru 4 bulan. Karena kita komitmen dengan mereka, karena selama hunian sementara belum selesai, pengungsinya menjadi tanggung jawab kami. Setelah hunian sementara selesai, pengungsi baru pindah. Ketika pengungsi pindah, dapur kita tutup. Itu komitmen kita dengan pemerintah setempat. Makanya bisa sampai 4 bulan. Luar biasa sekali. Nah, tapi ngomong-ngomong Bang, kalau misalkan untuk Timanguni 86 ini ada artinya nggak sih Bang? Dan istilahnya ya mungkin ada filosofinya dan berapa anggotanya saat ini? Untuk total keseluruhan Timanguni 86 ada 35 orang. 35 orang? Laki-laki. Perempuannya 50. Wow. Sorry, perempuannya 15. Oh, jadi 15. totalnya 50 semua. Kenapa saya nggak mau banyak-banyak orang? Karena kalau terlalu banyak orang susah ngaturnya. Ya kan? Jadi biar sedikit, yang penting kualitasnya. Ya kan? Lebih baik kualitas daripada kuantitas. Betul. Ya kan? Terlalu banyak hampir ribuan pasukan, tapi kalau nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat untuk bangsa dan negara, ngapain? Ya kan? Tidak ada giat-giat sosialnya, buat apa? Ya kan? Betul. Lebih baik sedikit tapi berkualitas. Ya kan? Sedikit tapi bisa menjadi dampak buat bangsa dan negara, buat saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Ya kan? Khususnya di daerah-daerah bencana. Mungkin itu Timanguni 86. Timanguni 86. Ada artinya sendiri Timanguni itu apa? Nah, artinya begini, kalau Timanguni 86 itu artinya begini loh. Ada Timanguni 86 udah pasti aman deh. Oh, 86. 86 ya, siap 86 aman gitu. Siap 86. Pokoknya ada masalah apapun silakan datang, kita beresin, pasti aman. Oke, baik. Nah, berarti kalau misalkan untuk teman-temannya sendiri Bang, Timanguni ini semuanya berasal dari Sulawesi Utara atau mungkin berbeda-beda daerah juga? 95% lah itu dari Manado semua. Tapi kebanyakan mereka yang stay di Jakarta. Di Jakarta. Ya, dan backgroundnya semua itu chef. Backgroundnya chef semua, tukang masak semua tukang masak semua. Karena anak-anak Manado ini kan dari kecil semua udah bisa masak sebenarnya. Dan background mereka semua ya sekarang ya emang bisa masak. Karena mau nggak mau ngarepin orang tua masih di kantor lapar gitu kan. Mendingan masak sendiri. Ya karena sudah terbiasa setiap hari seperti itu, akhirnya ya secara otodidak. Ya kan? Teman-teman chef semua begitu ya. Teman-teman chef semua. Jadi ya kalau ada kita mau diutus ke daerah bencana, memang saya harus pilih teman-teman yang bisa masak gitu. Kalau yang cuma bisa berantem doang ngapain? Iya kan? Betul. Paling nggak semua harus bisa melakukan hal-hal yang berat. Nah, itu dia. Gitu. Jadi, tanpa mengeluh. Siap, berarti istilahnya cewek cowok sama aja beban kerjanya ya? Sama aja, luar biasa sekali pemirsa ya. Baik, nah tentunya pemirsa Antv jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Toko. Baik pemirsa Antv, kita kembali lagi di program Bincang Toko. Tadi Bang Jody sudah bercerita tentang bagaimana terbentuknya Timanguni dan juga tentunya apa-apa saja yang sudah dilakukan, terutama kegiatan sosial di daerah bencana begitu Bang. Nah, saya juga sempat baca Bang, kalau misalkan pas pandemi kemarin juga Bang sempat membuat dapur kasih juga, dapur umum juga ya, untuk membagikan istilahnya makanan kepada warga-warga yang bisa dikatakan membutuhkan. Itu seperti apa ceritanya Bang? Ya, jadi bisa dibilang ya inisiator dapur umum waktu itu untuk membantu warga yang lagi isoman. Ya, itu inisiatornya kami. Jadi kami buat waktu itu di Sanggar Bapontar selama 30 hari. 30 hari? 30 hari. Dan itu totalnya sampai 100.000 box lebih. 100.000? Ya. Luar biasa sekali. Karena sehari bisa 3.000, bisa 5.000, tergantung request. Di mana yang minta kita drop. Di mana yang butuh kita bawain. Siap. Jadi selama 30 hari. 30 Sampai habis dari Jakarta 30 hari Sanggar Bapontar, kita pindah ke Pulau Pramuka. Jadi beberapa pulau itu kita datangin, kita masakin, kita bagiin.
kerjasama tentunya dengan pemerintah setempat. Siap. Di Bali ya 26 hari itu dalam rangka pandemik. Dalam rangka COVID-19 kemarin. Siap. Ya. Nah, kalau misalkan ngomongin soal aksi-aksi yang Abang lakukan kan tentu bisa dikatakan membutuhkan biaya besar ya, terutama untuk masalah bahan-bahan makannya. Nah, itu yang Abang lakukan bekerja sama dengan pemerintah kah? Atau mungkin ada donatur tersendiri begitu, Bang? Kita kerjasama dengan organ relawan, dengan organ-organ lain seperti Demi Anak Generasi, kerjasama dengan mereka berapa kali untuk proses dapur kasih ini. Gitu. Nah sekarang kayak di Semeru dan di Padang kita kerjasama dengan WCK, World Central Kitchen. Baik. Jadi berapa kilo ayam, berapa ekor ayam yang kita butuhkan, berapa ekor daging yang kita butuhkan mereka supply. Yang penting tim sanggup masak apa tidak. Makanya kita berani. Siap. Mau 10.000 porsi kita sanggup. Oke. Ya kan? Yang penting kan kebutuhan yang kita minta ada stoknya. Siap. Gitu. Seperti itu, wah luar biasa sekali ya. Jadi bisa dikatakan sinergitasnya sudah terbangun dengan baik ya Bang ya? Untuk seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin soal suka duka Bang, selain kisah-kisah yang Abang di tempat bencana tadi, mungkin ada yang bisa Abang ceritakan selama kurang lebih 2016 sampai dengan sekarang kan hampir 6 tahun lebih lah ya. Nah, ini kira-kira ada hal-hal yang menarik buat Abang sendiri seperti apa begitu, mungkin ketika bertemu dengan warga atau misalkan masyarakat, seperti apa itu Bang? Ya, jadi suka dukanya ya setelah kita closing dapur. Biasanya begitu ya, setelah kita closing dapur, kita mau kembali ke Jakarta seperti ditahan sama warga. Gitu. Bahkan kepulangan kita diiringi dengan air mata. Kenapa? Karena ya selama 2 minggu kita masakin, kita bangun kekeluargaan dengan mereka, kita bangun emosional yang positif dengan mereka, akhirnya ada rasa kedekatan, ada rasa seperti keluarga baru di situ. Makanya setelah kita mau pulang, diiringi dengan tangis. Bahkan sampai saat ini, teman-teman saudara-saudara kita yang di Palu masih suka komunikasi. Gitu. Yang terakhir di Pasaman Barat, masih suka komunikasi dengan kami. Suka masih bicara lewat telepon. Gitu. Bahkan ya, yang di Pasirian pun, berapa kali kita balik, mau kembali ke Jakarta pun selalu diiringi dengan air mata gitu. Kenapa? Karena ada rasa yang indah yang sudah kita bangun lewat dapur. Siap. Ada ikatan batin lah istilahnya seperti itu ya. Siap. Wah luar biasa sekali. Nah, dari proses atau juga dari hal-hal yang Abang kerjakan di kegiatan sosial ini Bang, apa bagi Abang yang Abang rasakan begitu? Mungkin apakah ada kedamaian diri atau mungkin bagaimana begitu? Kepuasan batin itu pasti. Rasa damai, ada sukacita yang besar itu sudah pasti gitu. Kenapa? Karena di saat kita mampu berbuat, padahal kondisi kita pun tidak baik-baik saja, itu pasti ada sesuatu yang luar biasa gitu. Ketika kita bisa mengimplementasikan kasih itu dengan cara bertindak berbuat gitu, bukan cuma bicara omong doang. Ya kan lebih enak kita bertindak dalam hal positif daripada cuma ngomong doang. Ngomong doang tapi nggak bisa berbuat buat apa? Ya kan, makanya ya ini bentuk pelayanan kami ya seperti ini gitu. Walaupun kesannya dari fisik personilnya urak-urakan semua, ya kan. Tapi itu tadi ya, jangan menilai orang dari jangan menilai buku dari covernya begitu. Itu yang sering kali kami tunjukin, pesan yang kami sampaikan seperti itu. Jangan hanya menilai kita dari fisik gitu. Tapi hati kita nggak seperti itu. Artinya Hello Kitty ya? Hello Kitty. Baik. Nah, Bang, berbicara mengenai soal kegiatan-kegiatan sosial, terutama kan Abang sudah banyak bergelut di bidang sosial dalam hal membantu warga, terutama ketika ya itu tadi ada bencana dan kesusahan. Tapi kalau misalkan untuk mungkin membangkitkan UMKM sendiri, ada pernah hal yang dilakukan seperti itu? Ya, ini saya kebetulan lagi kerjasama dengan teman-teman untuk beberapa UMKM. Contoh ada pelatihan barista, pelatihan kuliner gitu. Bahkan lagi mendorong di beberapa tempat yang sudah ada seperti ini untuk berada dalam satu komunitas UMKM gitu loh. Jadi terpantau, terkontrol gitu. Betul. Jadi ketika mereka ada kendala, ada masalah, nah kita bisa turun. Ya kan, kita bisa atur. Artinya salah satunya untuk memarketingin usaha-usaha dari teman-teman, ya kan? Paling nggak endorse. Iya. Tapi yang paling penting kan setiap UMKM yang kita tampilkan, yang pertama taste-nya.
Rasanya dulu rasanya. ya, rasanya dulu, baik. Ya kan, kalau rasanya hambar ya Maaf ya. ya, tapi paling tidak kita suka tambahin gitu. Oke. Kalau rasanya kurang ya kita coba kasih masukan gitu. Yang penting kan dari UMKM yang ada kan yang mau bekerja sama dengan kita, paling tidak mereka melibatkan orang-orang lain yang membutuh Iya, pekerjaan, betul. ya kan? Karena kebanyakan kan setiap kali merekrut karyawan Iya. standarnya harus SMA sederajat, S1, S2 Betul, gitu. betul. Nah, padahal yang tidak punya ijazah juga punya skill yang banyak gitu. Mungkin yang nggak punya ijazah mereka lebih pinter Iya. daripada yang punya ijazah. Betul. Akhirnya terabaikan. Nah, ini yang sementara kita olah. Coba olah seperti itu ya. Iya. Siap-siap. Nah, baik, sejauh ini Bang, untuk progres Abang ke depan sendiri mungkin ada kira-kira apa yang pengen Abang capai begitu Bang? Ya, saya dan tim, khususnya tim Maung 86, kita lagi fokus ke legalitas. Legalitas yayasan, bukan ormas. Iya. Nah, karena kalau bikin ormas, sudah terlalu banyak ormas. Nah, sama konotasinya kadang suka jelek mungkin Betul. gitu Bang ya. Karena kalau ormas ya, ini mau maaf, terlalu banyak ormas, semua sibuk dengan memperbanyak pasukan, tapi programnya nggak jelas buat apa. Iya. Ya kan? Nah, filosofi kita jelas, sito timou tumou tou, memanusiakan manusia. Betul. Nah, dari konteks inilah kita belajar, kita berpikir bagaimana supaya ini bisa diimplementasikan. Kalau lewat ormas susah. Iya. Ya, mau nggak mau harus legalitas yayasan. Yayasan. Ya kan? Sama seperti ada satu toko, saya mengutip bahasanya dia ya. Ya, waktu dia masih orang biasa, dia kaya, tapi dia orang biasa di kampungnya. Banyak warga datang ke dia minta bantuan, tapi tidak semuanya dia bantu. Kenapa? Karena menurut dia kalau saya kasih duit terus, kasih 500.000, kasih 1 juta, belum tentu ini jadi hasil gitu. Kenapa? Karena banyak yang cuma memanfaatkan, ya kan? Nah, dia bilang, mau nggak mau ya gue harus jadi pejabat. Kalau jadi pejabat gue bisa bantu banyak orang. Ya, kalau cuma jadi orang biasa paling cuma bisa bantu 10 orang. Kalau dia jadi pejabat, dia bisa membantu ribuan orang lewat program-program yang ada di pemerintahan. Nah, sama halnya dengan tim Maung 86. Kalau kita mau jadi ormas, banyak yang mau gabung. Iya. Tapi kalau tidak jalan programnya buat apa? Ya kan? Nggak bisa digerakin semua buat apa? Iya, betul. Lebih baik sedikit, tapi legalitasnya jelas, Iya. yayasan, otomatis kita bisa mengimplementasikan setiap program, bahkan filosofi dari Minahasa sendiri, sito timou tumou tou, memanusiakan manusia. Wah, luar biasa. Ini tujuan kita, tim Itu ya, Maung Bang, ya. 86. Siap. Mantap, luar biasa sekali pemirsa ANTV. Nah, jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali tentunya setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Toko. Baik pemirsa ANTV, kita kembali lagi di program Bincang Toko dan kita sekarang memasuki segmen terakhir ya, segmen yang sebetulnya ini masih banyak kisah-kisah seru yang bisa kita berdua perbincangkan bersama Bang Jody ini yang luar biasa sekali dalam kegiatan sosialnya. Nah, tapi berbicara mengenai soal sumbangsi Bang, terutama bagi milenial yang ada di Sulawesi Utara, terutama di Manado, seperti apa mungkin yang Abang harapkan begitu Bang? Ya, ini kalau saya melihat masa lalu saya kan, teman-teman di Manado atau anak-anak Manado di Minahasa sendiri, di Manado sendiri, banyak yang masih sama sebenarnya. Banyak yang masih menjalani gaya hidup seperti apa yang saya jalani dulu gitu. Rusak banget gitu. Bisa dibilang rusak banget. Ya kan? Hancur banget gitu. Nah, tapi di posisi saya seperti sekarang ini, saya hanya ingin memberikan contoh. Ingin sekali selalu memberikan contoh bahwa kalau gua bisa berubah, masa lu nggak bisa berubah, ya kan? Saya pernah seseorang pernah bicara kepada saya seperti ini, Jody, kamu tuh ibarat ikan hias yang ada di dalam akuarium, yang bisa dilihat dari semua sudut. Artinya gerakan kamu selalu jadi perhatian orang. Apapun yang kamu lakukan selalu dilihat orang gitu. Nah, usahakan apa yang kamu buat itu yang jadi perhatian orang itu jangan sampai hancur, jangan sampai rusak. Ya kan? Ketika air sudah mulai keruh, berusaha keluar untuk tarik napas panjang gitu. Kenapa? Karena kalau akuarium, kalau majikannya nggak bersihin akuariumnya, otomatis air makin keruh, ikannya mati.
ya kan? Betul. Nah, jadi ini bicara tentang filosofi ya. Nah, dia bilang, usahakan sebelum air itu keruh, kamu harus tampil, tarik napas panjang, gitu. Jadi sambil menunggu tuannya bersihin akuarium, ya kan? Nah, hal itu saya lakukan, saya tunjukin kepada teman-teman saya. Jadi ya, ketika udah mulai, kan ini sosmed kalau bermain kan ini banget kan. Semua kan tergantung bagaimana cara kita memainkan sosmed. Betul. Yang penting sama dengan apa yang kita lakukan sehari-hari kan. Jadi ketika kita udah mulai kayaknya udah harus buat sesuatu nih yang supaya orang lihat gitu. Tapi positif. Nah, itu kita lakukan. Gitu. Nah, artinya begini loh. Teman-teman di Manado atau orang anak Manado yang sampai saat ini saya lihat seperti tidak ada arah dan tujuan yang jelas gitu. Nah, kalau mereka melihat permainan sosmed kita kan kayaknya keren gitu. Akhirnya mereka termotivasi sebenarnya, pengen melakukan hal yang sama, pengen mengikuti gerakan yang sama, tapi mereka nggak tahu cara melangkahnya. Ya kan? Mereka nggak tahu bagaimana sih cara berbuat, bagaimana sih cara melangkah, ya kan? Nah, sekarang saya buka lewat inbox, kadang-kadang banyak yang suka sharing, banyak yang telepon langsung. Bahkan ketika kita viral pun di satu daerah kemarin, banyak sekali yang nelpon. Banyak yang nanya, bro gini-gini, ini gimana sih gitu. Nah, saya cuma bilang, ya kalau kamu mau berbuat seperti ini, kalau kamu mau keluar dari jalurmu itu, caranya seperti ini. Gitu. Caranya seperti ini. Karena kita suka, ini ya, sayang sekali kalau mereka punya kemauan tapi kita nggak bisa bimbing mereka. Betul. Sangat disayangkan di saat mereka punya kemauan, bahkan mungkin mereka punya kemampuan, punya skill, tapi kita nggak bisa ngarahin mereka. Ya kan? Artinya apa? Rusak. Iya, betul. Betul nggak? Betul, Bang. Artinya kan ya kita juga kan harus berpikir gitu loh. Banyak sekali ketua umum ormas yang besar-besar, apapun ormasnya ya. Ketika anggota kita atau anggota mereka punya skill, punya kemauan untuk berbuat sesuatu yang positif, tapi nggak nyampe. Ya kan? Akhirnya terpendam begitu aja. Nah, makanya saya bilang, sharing juga dengan beberapa ketua umum ormasnya, saya bilang ya kalau bisa filosofi ini jangan cuma hanya sekedar moto aja, cuman simbol aja untuk ormasmu, tapi paling tidak coba buat sesuatu yang betul-betul ini terimplementasikan gitu, lewat program apapun itu, ya kan? Paling tidak kan ormas ya halnya batu loncatan aja sebenarnya kan. Betul nggak? Karena di ormas sendiri banyak yang memang PNS bergabung di ormas, banyak yang mempunyai kerjaan gabung di ormas, banyak yang punya usaha gabung di ormas. Tapi banyak sekali yang nggak punya apa-apa. Ketika mereka gabung di ormas itu kan, ya paling tidak goalsnya mereka dapat gitu. Mana ya? Bukan hanya memanfaatkan tenaga mereka saja. Ketika ada demo, ormas dimanfaatin, pasukan semua dilibatkan. Ya kan? Betul. Tapi hasilnya nol besar gitu. Nah ini makanya harapan saya buat teman-teman gitu ya, untuk teman-teman di Manado, ya, di ormas-ormas ya, kalau bisa implementasikan filosofi ini dengan baik dan benar dan tepat sasaran. Si tahu timo tahu. Nah itu tadi ya, manusia kan manusia Bang. Siap. Nah untuk kedepannya sendiri Bang, Abang punya harapan sendiri mungkin untuk bisa lebih dalam artian kan Abang sudah banyak berkegiatan di sosial. Ada next mungkin harapan pengen jadi pejabat nih supaya bisa itu tadi ya berkegiatan lebih banyak, ada nggak kayak gitu Bang? Kalau jadi pejabat sih kayaknya belum ya. Tapi memang ya beberapa teman-teman, bahkan ada beberapa pengusaha, mereka siap untuk dorong, untuk backup saya. Bahkan ada beberapa toko yang sudah minta, lu masuk ke politik, lu mau nyalon apa kayak gitu, terserah, pokoknya kita dukung. Ini sudah terang-terangan, bahkan sudah ketemu beberapa kali. Bahkan teman-teman di seperjuangan dengan saya, mereka mendorong saya, lu masuk deh ke politik, nama lu udah oke nih. Ya kan? Beberapa kali viral secara nasional, tapi kan bukan itu tujuan saya sebenarnya. Ya kan? Saya hanya cuman pengen mengimplementasikan filosofi dari Minahasa ini, si tahu timo tahu. Dalam bahasa, kalau bahasa lain ya, bahasa saya pribadi mungkin gitu ya, sepanjang jalan Yehuda tidak ada yang kelaparan. Nah, lewat Timbangun 86 kita mau coba terapkan kalimat ini. Siap. Kenapa? Karena kalau percuma kita punya jaringan banyak, tapi kita nggak bisa manfaatin.
Benar ya? Betul, betul, betul. Jadi intinya kalau misalkan untuk masalah abang jadi ini wait and see lah ya. Ya. Kalau emang ada jalannya ya kenapa enggak gitu maksudnya. Kan semua kita kan nggak tahu iya. masa depan kita harus menjadi seperti apa kan. Betul, betul. Nah, biar Tuhan yang berproses aja lah. Siap, Ya, kita serahkan aja. Yang penting kan kita lakukan tugas kita. Siap. Nanti Tuhan yang lakukan bagiannya. Nah, itu iya, dia, kan? mantap. Baik. Gitu. Terakhir Bang, sebagai penutup mungkin kepada pemirsa Antv, kira-kira ada prinsip yang Abang pegang dari dulu sampai sekarang yang setidaknya bisa mengantarkan Abang sampai duduk di posisi sekarang begitu, apa nih? Prinsip saya sih gini loh. Ini prinsip yang mungkin banyak orang juga udah megang ya. Tapi bagi saya, ini we care, we share, and we love. Oke. Ya. We care, we share, and we love ya? Ya, saya peduli, saya berbagi, dan saya mengasihi. Nah, saya tidak melihat apapun agamamu, apapun agama Anda, ketika Anda butuh bantuan datang kepada saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Ya, karena itu prinsip. Siap, betul. Saya mengasihi, saya peduli dengan Anda, saya mengasihi Anda, dan saya mau berbagi dengan Anda. Gitu. Dalam organisasi Timong 860 ya, itu sudah menjadi kata kunci kita. Kuncinya. Ya, dimanapun kita diutus, kita pergi untuk berbagi. Siap. Gitu. Wah, mantap, luar biasa sekali. Baik, nah itu dia pemirsa Antv ya, perbincangan luar biasa kita bersama dengan Bang Jody Krusante yang merupakan sekali lagi pegiat sosial yang tentunya kalau misalkan browsing langsung keluar namanya Bang ya. Ya. Biasanya berkegiatan sosial entah di bencana atau apapun itu pasti banyak sekali. Ya. Nah tentunya untuk pemirsa Antv terima kasih banyak sudah menyimak bincang tokoh pada kesempatan kali ini. Untuk Bang Jody juga terima kasih banyak Bang ya, sudah menjadi bintang tamu kita. Semoga apa yang tadi kita obrolkan ini bisa bermanfaat untuk pemirsa Antv, bisa termotivasi dan tentunya bisa berbuat lebih baik lagi. Dan yang pasti sampai jumpa kembali. Jangan lupa saksikan terus program Bincang Tokoh. Saya MC Ardinata undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.